Ya, assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus Poleng. Jih, Kalau mohon izin mau bertanya nih. Saya boleh. lihat, saya perhatikan dari dahulu sampai sekarang. Dari dahulu itu saya kenal Mas Agus Poleng itu seorang pendekar, Jih. pendekar PSHT. Yang mengusik pertanyaan saya nih dalam Jih. pikiran saya. Dari dulu kayaknya tahun 2000-an ya, apa tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu sampai sekarang 2024 masih berkecimpung di PSHT. Yang saya perhatikan. Emang ada apa dengan PSHT? Kenapa bisa masuk PSHT? Terus apa yang dicari di PSHT? Setelah sekian lama apa yang didapat nih? Yang di PSHT yang sudah dapat Mas Agus Poleng dapat, terus mau dikemanakan yang sudah didapat? Demikian ya Mas. Berarti semua tentang SHT. Iya. Sebelumnya kula nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai, cinta dan kasih sayang, saudaraku, teman, sahabat, bapak, ibu, para pebuden semuanya tanpa kecuali. Salam hormat. Jadi asal mula saya menjadi warga PSHT atau pendekar PSHT itu suka dukanya luar biasa. Dari kampung dulu waktu SMP. Waktu SMP itu saya udah ikut latihan PSHT di kampung di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Waktu itu latihannya di SMK KP. Di SMK KP di Reco Banteng. Itu sampai Njambon. Waktu itu saya masih kecil, kena tulang rusuk. Ketendang kena tendangan, sambung kena tulang rusuk. Oh iya. Ternyata setelah hikmah dari sini, utamakan tulang rusukmu, utamakan di dalam tulang rusukmu itu gitu. Setelah kita tahu di sini. Tapi waktu itu belum bisa mengupas. Iya. Kalau tulang rusuk itu kan di kitab suci Al-Qur'an itu tempat pendamping kita asal usulnya ya. Oh gitu ya. Dari tulang rusukmu. Istri kita itu artinya. Berarti kita harus ingat dengan istri kita kayaknya. Iya. Oh gitu. Itu sini kena sakit. Terus karena belum kuat mentalnya, belum kuat segala macamnya, saya Njambon keluar. Setelah Njambon keluar, proses sekolah selesai dan sebagainya, kemudian merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta 1 bulan itu nggak dapat kerjaan. Jadi dari kampung itu tanggal 17 Juni tahun 1989. Tahun 80-an ya, hampir tahun 90. Ya, dapat kerjaannya tanggal 17 Juli tahun 1989. Makanya bahasanya 1 bulan persis tanggalnya 17. Kemudian di Jakarta nggak ada kerjaan, saya pindah ke Tangerang. Di Tangerang saya ikut Mas Saki, yang sekarang anaknya ikut saya, di PT Starwin Indonesia. Di PT Starwin Indonesia saya juga suka duka ngelamar sulit dan sebagainya gitu. Dilalah ya, semua itu dilalah. Dilalah di PT Starwin Indonesia juga saya ikut Mas Saki, ikut orang. Dan kemudian ada yang bantuin kita masukin ke lowongan pekerjaan PT Starwin Indonesia, itu pabrik sepatu baru. Yang di Cikupa ya? Ya. Oh, iya. Setelah tahun sampai kerja di situ sekitar tahun 1992 itu saya ngeliat SHT, di mana ada SHT, saya itu nangis batin. Jadi kalau orang pernah ikut latihan SHT kok nggak jadi warga, itu pasti nangis batin. Karena dimanapun tempat berada, ada latihan PSHT. Setelah saya latihan PSHT tahun 92 itu ikut latihan di Cirewet. Di Cirewet itu di Cikupa juga, masih masuk wilayah Cikupa ya, Bitung Cikupa. Itu latihannya di danau itu, di samping danau. Itu nggak pakai lampu mas latihannya. Lampunya hanya kena sinar dari yang lain. Jadi latihan itu remang-remang. Iya. Nah, karena itu mungkin juga waktu itu Mas Yoyo pelatih saya itu mungkin nggak izin apa gimana juga nggak tahu waktu itu. Ada latihan di tengah-tengah danau, di samping danau, di Cirewet masuk ke dalam itu. Ya, mohon maaf nih, saya potong dulu.
Iya, untuk dari kecil kan udah pernah latihan ya. Iya, dari sampai sempat keluar atau Hmm. masuk lagi. Nah, itu masuk lagi itu pasti ada sesuatu yang diinginkan. Ya, Apa yang menarik apa? ya itu tadi. Di mana-mana ada orang Esa Ternate. Oh, gitu. Ya, kalau ya, kalau kita ngelihat orang Esa Ternate, karena kita nggak jadi warga Esa Ternate, itu nangis batin. Oh, ada iya. keinginan, oh andai kata saya jadi warga, saya pasti bisa gabung ke situ gitu. Nangis batin namanya. Iya, iya. Nah, karena persaudaraan ini memang persaudaraan sangat luar biasa. Karena kentek batin ini kan nggak bisa dibohongi. Iya. Saya dengan Mas Suparno itu punya gagasan ide, Mas, ayo ikut latihan. Esa Ternate yuk. Nah, karena yang mendorong juga kakak saya namanya Mas Woto. Kakak saya namanya Mas Woto itu saudara saya, terus jadi warga baru, buka latihan di Cirewet gitu. Akhirnya kita ikut ke bawah. Saya masih gondrong waktu itu. Saya pelatihan pertama itu masih rambut segini. Oh. Masih gondrong juga yang kayak gini. Jadi latihan pertama itu masih gondrong kayak gini. Serem bener itu. Nah, kemudian habis itu nggak boleh gondrong, saya potong rambut. Potong rambut gundul. Potong rambut gundul saya. Iya. Digundul. Akhirnya ikut latihan. Ikut latihan. Udah alhamdulillah setelah hijau itu pindah ke Curug. Ke Ranting Curug. Dari Cikupa, rayonnya Cikupa, rantingnya Curug. Cabangnya Tangerang Pusat Madiun. Nah, udah selesai. Alhamdulillah tahun 94 tuh udah menjadi warga. Pengesahan cabang Kabupaten Tangerang tahun 94. Setelah pengesahan, saya punya cita-cita. Saya akan mendirikan latihan setelah disahkan, mendirikan latihan di Cikupa. Nah, sebelumnya itu terinspirasi waktu saya siswa putih itu pendadaran di Gunung Bogor, di Gunung Salak apa di Gunung Salak kalau nggak salah. Gunung Salak apa Gunung Dago? Gunung Dago, Dago. di Gunung Dago Bogor. Orang panjang gitu. Ya? Wah, itu luar biasa. Saya ditendang, puasa satu kru itu 5 orang siswa. Yang paling sengsara saya. yang pertama itu, Iya. saya masih ingat sampai sekarang. Itu nuwun sewu Mas Karsa pelatih saya. Waktu itu saya disuruh sungkem. Tiruin bedek. Itu terkenang di Gunung Salak itu terkenang luar biasa itu, lucu dan indah dan sakit sekali. Setelah saya suruh niruin Mas Karsa, pelatihnya itu, sini kamu, siap, ikutin saya, siap. Yang patih Dono Wilopo, saya masih bisa ngikutin. Iya. Terus, kulo ngaturkeun sembah, itu udah masih bisa ngikutin. Yang terakhir teriak kicek gitu. Pas teriak kicek itu saya ketawa, langsung warga sebelahnya itu saya dipukul sini. Sini saya dipukul. Yang dulu waktu saya pernah jatuh itu sembuh. Yang pernah dipukul. Oh, sebelumnya Jadi, pernah jatuh. sakit, Tapi di sini begitu kena dipukul warganya malah warga sembuh. Malah sembuh. Itu. Oh, berarti di sini. Itu Warganya hidayah. itu mungkin warganya tahu apa emang dari Ya, Allah ya Tuhan tunjukkan. menitipkan, warganya Tuhan menitipkan. menunjukkan ke warganya lewat perantara kan. Kalau obat itu kan Tuhan yang menentukan sembuhnya, manusia hanya perantaranya, alat. Mungkin pakai alat emasnya Mas Agus Poleng jadi sembuh. Wah, itu Ya, dia juga nggak luar tahu, biasa. dia pasti dia juga nggak tahu. Itu kan karena Allah aja. Iya. Jadi pas di saya langsung jatuh itu pukul sini. Karena saya ketawa kan. Pas lagi cek kan ketawa. Dulu depannya kan bagus. Yang patih Dino Wilopo, Kulo ngaturaken sembah, Sing terakhir lagi cek saya ketawa. Langsung buan. Dibuantem sini sekenceng-kencengnya saya ngelasar jatuh. Udah ngelasar jatuh, saya suruh nantang pohon itu. Udah, tantang pohon itu. Berani kamu sama saya? Tendang lagi. Sekenceng-kencengnya, wetnya suruh nendang itu pohonnya. Pohonnya suruh nendang. Sampai saya sendiri tuh di antara 5 orang itu yang sampai jatuh, sampai nggak punya tenaga lagi suruh nendangi pohon. Udah gitu, udah selesai. Terus pas bareng jalan mau turun, namanya Mbak Supriyatin yang yang ayam bakar di dekat Jalan Baru, ayam bakar Lestari itu nangis itu. Satu letingan nangis. Kenapa, Mbak? Ngesakne kowe, Gus. Kowe diajar iso. Ora apa-apa, aku ora mati. Tenang ae. Nang ora apa-apa. Itu nangisi saya itu, karena diajar. Perempuan kan lebih lembut. Udah gitu turun pakai tambang itu, kayak tentara itu. Turun suwet.
Alhamdulillah pas turun itu saya dipapak kaki dari bawah itu. Jelok, waduh. Pas turun dipapak kaki ininya. Perutnya dipapak kaki sama warganya. Papak kaki. Lagi. Udah gitu lewat sedikit senter saya diambil. Dia. Mas, senternya mau diambil gimana? Dibuat aja lagi duas. Waduh. Saya semua yang diajar ini. Wah, sampai gimana kalau saya tahan malah repot ini. Ya saya sedikit pura-pura. Gitu. Udah gitu lepas selesai. Terus yang terakhir namanya ini katanya udah almarhum Mas Gunarso itu. Nanyain saya, "Dek, kamu nanti kalau jadi warga pengen jadi apa, Dik?" Saya kalau jadi warga, Mas, saya pengen mendirikan latihan di Cikupa. Bener ya, Dik? Bener. Saya akan mendirikan latihan di Cikupa kalau saya jadi warga. Ya udah, sekarang kamu ketawa 10 macam. Wah, Ketawa aja sama 10 macam. Dan sebagainya itu. Iya. 10 macam. Udah suruh ketawa 10 macam, suruh nangis 10 macam. Aduh. 10 macam. Terkenang itu. Udah nangis 10 macam, ketawa 10 macam lewat, alhamdulillah. Lewat, udah aman semua. Itu yang terkesan. Terus yang di cabang sering paling kesannya banyak. Karena seminggu latihan, seminggu enggak, karena shift malam kan. Pas latihan yang lain yang pernah dimasukin ke kolam juga sering. Terus latihan yang lain masuk, kita nggak masuk kan pasti dihukum kan. Iya. Dihukum suruh begini itu sampai 2 jam itu. Begini, sampai sengklek gitu. Sering. Terus lagi waktu pernapasan, yang lain kasih pernapasan, saya enggak. Saya dihukum juga. Sering jadi tontonan. Waktu siswa itu sering jadi tontonan. Sering dilihat. Udah, ini dia yang enggak masuk, Dek. Ayo, Dek. Jadi kepengin teman saudara-saudaranya. Saya ditonton waktu pernapasan, saya ditonton waktu ngasih senam jus, saya ditonton itu. Ternyata setelah kita tahu, oh nanti jadi artis gitu. Iya. Udah dari sononya udah digambarin kayak gitu. Dari semenjak siswa itu sering ditonton. Nah, ternyata jadi artis. Yang wayang tadi ketoprak tadi, ternyata saya mau jadi pemain ketoprak. Iya. Dan Jadi- yang vokal tadi, nangis 10 macam, ketawa 10 macam, ternyata itu latihan vokal ya. Luar biasa. Latihan esen. Jadi semua Luar biasa. bila mana kita latihan esa teratai itu gambarannya sudah ada nanti setelah jadi warga. Itu ada gambarannya gitu. Nah, setelah jadi warga kan. Setelah jadi warga saya stres. Setelah jadi warga, namanya Mas Yanto itu kan orang dari pesantren kan. Dibilangin Mbah Haryadi, itu Mbah Haryadi maaf Mas Yanto maaf. Aliran orang dalam dibilangin, "Gus, orang esa teratai itu semua masuk neraka." Lu kok bisa? Dengan ngono. Karena dijaga jin satu. Makanya gelutip berani, gelutip kendel. Jin apa itu? Berantemnya bener kan? Iya. Berantemnya berani itu karena jin. Oh gitu. Karena jaga jin udah disiapin bandosa semua orang saya teratai ngono kan. Saya kan takut itu. Udah gitu, waduh, masa iya sih? Saya bingung kan, dalam kebingungan saya itu, saya tiap malam itu kuduan mori. Tiap malam saya kuduan mori sampai jam 2 itu minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, tunjukkan apakah benar ini salah. Selama 3 bulan kuduan mori sampai jam 2, jam 3, jam 2, jam 3 setiap hari, setiap malam. Karena dalam proses kebingungan kuduan mori saya. Setelah saya kuduan mori selama 3 bulan itu, saya sholat di masjid zuhur. Pas sholat zuhur di masjid itu di Serambi itu ada orang namanya Mas Joko nungguin saya, orang Kejawen dia. Tahu ya? Ya itu uniknya. Bisa tahu ya? Kemudian Mas Joko di Serambi sama temennya 2 orang. Saya sudah selesai dari sholat, dia nungguin, "Mas Agus, iya, saya mau ketemu ke rumah Mas Agus." Padahal ngontrak waktu itu. "Ayo Mas, monggo." Setelah saya datang ke rumah, silakan masuk. Dia ngomongnya sangar sekali ngomongnya. "Mas Agus, iya Mas, kedatangan saya di sini tadi disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan amanah." Tambah ngeri saya, tambah kaget, tambah ngeri. Saya lagi pusing, lagi stres, ada orang yang disuruh ngasih petunjuk saya kan ngono. Pertama ngomongnya begini, sembahyang sampean itu kecil. Kok sembahyangnya kecil? Sampean waktu sembahyang berapa menit? Ya paling cepat 5 menit, paling lama 10 menit. Ya udah anggap aja 10 menit ya. Iya. Terus sehari semalam ada 5 kali. Iya. Berarti 10 menit kali 5 kali 50 menit. 50. Terus sehari ada berapa jam Mas Agus? Ada 24 jam. Berarti ingatnya Allah
sampean cuma 50 menit. Yang 23 10 menit sampean nggak ingat Allah. Itulah kecil. Iya, iya. Nah, ingat Allah itu 24 jam. Belum tahu caranya kan. Belum tahu caranya, penasaran dan sebagainya. Singkat cerita saya banyak langsung kabur ke situ. Banyak belajar ke Mas Joko orang Kejawen. Dia itu puasa mutih aja kuat 100 hari. Mas Joko itu. Mas Joko terima kasih atas ilmunya. Dan udah gitu dia itu ke musola itu sewaktu-waktu. Wajib jam 9 pengen sholat di musola sholat. Sewaktu-waktu dia ke musola, ke masjid aja. Loh, jam segini kok masjid, Mas? Ya saya rindu Allah. Saya karep dhewe kok sholatnya waktu-waktu dia. Pengen rindu Allah sholat sunnah, rindu Allah sholat sunnah, rindu Allah sholat sunnah gitu. Padahal Oh, saking senengnya Allah. Jadi sewaktu-waktu ke Allah terus puasa terus dia itu. Puasa terus kan ngono. Nah, suatu ketika saya kemalingan. Mori saya udah hilang itu. Mori saya hilang, saya tanya ke dia, Mas, mori saya hilang gimana? Waduh, Mas, saya mah bukan tukang orang ramal. Saya itu hanya ngasih petunjuk kalau orang yang gelap pikirannya saya kasih terang. Kalau gelap hatinya saya tenangin, kalau pikiran tertutup saya buka. Saya bukan ahli begitu. Saya rada kecewa. Wah, berarti bukan orang pinter kan ngono. Saya pulang, morinya ternyata di bawah bambu. Rupanya dimaling orang karena takut. Karena mori saya bentuknya kan kayak kotak-kotak ukir-ukir gitu. Tak disangkanya barang berharga. Ternyata ditinggal di situ. kirain barang antik. Udah ketemu, alhamdulillah. Ya Allah ketemu. Baru saya ngerti, polanya ngerti. Oh, kalau memang milik saya ketemu. Akhirnya ketemu, alhamdulillah. Iya. Singkat cerita panjang lebar, Mas Joko kembali ke Boyolali. Saya bingung. Waduh, gimana nggak ada yang dulu lagi. Datanglah AA Kurnia. Wah, itu lebih unik lagi ilmunya. Ilmu batin langsung, tenaga dalam dan sebagainya itu ada. Itu sampai stres saya, sampai mencari harta Soekarno, belok-belok semua segala macam. Harta karun dah sampai ke Batu Tulis, ke Bogor, ke Kebun Raya, sampai ke Istana Bogor masuk, saya bisa masuk. Waduh. Memang banyak yang unik. Bisa masuk ke Istana Bogor, bisa ke Batu Tulis dan sebagainya, banyak yang unik. Kalau orang awam nggak bisa nerima itu karena ilmu dalam. Tapi mulai saya berhenti dari situ sampai ke Ciwidey Bandung sana. Yang membuat saya berhenti pas saya bermeditasi di Bandung di Ki Raden namanya. Itu mimpi ibu saya jadi pembantu. Waduh, langsung saya berontak itu. Waktu bermeditasi itu ibu saya jadi pembantunya dia. Itu dalam keadaan bermeditasi. Waktu bermeditasi. Waduh, ibu saya jadi di alam bawah sadar. Langsung saya stop, saya langsung berontak, nggak mau lagi ilmu ini. Terus saya mimpi saya mandi di penuh bangkai. Penuh bangkai ayam. Berarti ini saya langsung kawro ilmu nggak bener ini kan gitu. Iya. Kemudian setelah saya tinggalkan, saya mau ibu saya harus jadi ratu kan. Ibu saya harus jadi ratu dalam benak itu. Saya tinggalkan, saya mimpi mandi di air yang bening gitu, di air putih yang bening gitu. Sudah kembali berarti di masjid, mandi di tengah masjid, airnya bening. Dan saya ketemu bidadari, ketemu Endilo, ketemu Jet Li dan sebagainya itu, sama terbang-terbangan di itu. Terus lama nggak ketemu lagi ilmu itu. Ketemulah si Ocong. Banyak belajar ilmu dalam juga, terus belajar ilmu dalam dan sebagainya itu. Lama-lama mengerti, oh sampai dalam-dalamnya ngerti. Ya ternyata ilmu Esa itu bisa belajar dari manapun, tapi intinya sama. Bila mana orang lain, orang Esa Trate kok belajar ilmu selain Esa, dia akan kembali ke Esa gitu. Makanya kalau pas mentok dia akan kembali. Mentok kembali. Itu namanya orang Esa Trate belajarnya mentok kembali ke dalam dirinya sendiri lagi gitu. Tuh, dan singkat cerita alhamdulillah saya senang mulai membuktikan, bahkan pernah sesat juga. Tahun 99 itu saya nggak primpet masalah ilmu Esa Trate. Saya wedar, apapun saya wedar. Ajaran Siti Jenar juga saya wedar. Lah di situlah di Cikupa itu karena medar ajaran Siti Jenar di umum, orang pada stres. Saya ngarang buku itu tahun 99 itu ngarang buku saya dicuri, disebarluaskan, orang banyak stres. Iya. Akhirnya saya di demo. Pas saya di demo, dilalahnya juga saya membawa teman saya masuk maling merampok di PT Serawin, saya juga ke bawah.
Terus saya juga dicurigai di SPSI, saya juga di demo. Wah, ayah saya meninggal, ibu saya meninggal, ayah saya meninggal, nenek saya. Kalau ibu alhamdulillah masih sugeng sampai sekarang. Beruntun ya. Beruntun tahun 99 terus. Nikahin adik 2 kali dalam setahun. Jadi tahun 99 itu masa pengenalan diri saya. Jadi manusia itu pernah dienolkan, setiap siapapun kita dienolkan. Tapi setelah nol nanti ketemu satu. Iya. Setelah nol ketemu satu. Nah, untuklah orang yang sudah dinolkan dan ketemu satu. Satu itu Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya dari situ kita merasakan, bisa melihat diri kita merasakan dilihat Allah, bisa mengawasi diri kita merasa diawasi Allah. Merasa dekat. Merasa dengan dekat. Allah. Dan setelah itu kita menurut ukuran kita ya, oh ilmu Isya itu ilmu hati. Dan pembuktian semua terbukti. Waktu saya ngurusin pabrik itu karena Isya Trate, pokoknya hidupnya untuk Isya Trate gitu, karena bujangan kan. Itu saya naik jabatan itu 4 kali di pabrik itu, di PT Starwi Indonesia selama 2 tahun. 2 tahun karena ngurusin Isya Trate, naik jabatan 2 tahun 4 kali. Makanya siapapun kita kalau ngurusin Isya Trate tanpa pamrih, kehidupannya tertata. Karena saya buktiin ngurusin Isya Trate tanpa pamrih selama 2 tahun itu naik jabatan 4 kali. Sampai sing ngurus jabatan itu nggak percaya, nggak bisa, gimana nggak bisa? Tapi Korea tanda tangan, punya kelebihan. Nah makanya padahal orang Korea bukan Esa juga ya? Bukan warga juga ya? Ya, tapi kita bahasanya gini, karena kita prestasi kita bagus, naik jabatan 4 kali anak. Karena kita ngurusin Isya Trate tanpa pamrih, ngurusin anaknya orang banyak tanpa pamrih kan, Allah ngurusin kita. Oh gitu. Siapa yang ngurusin hamba Allah, kita diurusin Allah. Ilmu nih, luar Kita biasa. yang ngajarin hamba Allah, kita diajarin Allah. Semuanya dengan sendirinya mengerti ilmu alam. Bahkan saya punya ilmu titen, udah punya ilmu titen tuh. Di PT Starwin itu yang habis ribut dengan saya personalia, 7 personalia dikeluarin dari perusahaan. Saya masih di situ. Malah mental semua ya? Malah mental semua. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Iya. Ihdinas siratal mustaqim itu di dunia ada. Pikirannya lurus, hatinya lurus, matanya lurus, penglihatan lurus, pendengaran lurus, lisan lurus, hati lurus, langkah lurus. Semuanya lurus. Siapapun yang melawan dia akan jatuh. Kalau kita pindah dari situ, kita dapat tempat yang bagus. Dan banyak sekali kalau saya ceritakan nggak habis. Bahkan yang terkenang itu waktu di PT Starwin itu saya berbuat ikhlas karena menemukan Esa itu. Bahkan saya sering nolongin orang dan sebagainya. Bahkan sampai saya udah buka ilmu batin waktu itu ya. Di PT Starwin itu setiap malam Sabtu itu kontrakan saya penuh. Kontrakan saya penuh itu. Perkumpulan gitu. Di luar Esa, tapi semua pada datang. Iya. Ya saya membuka ilmu batin di situ waktu itu. Terus saya akhirnya karena pengalaman banyak yang stres juga di situ. Terus stresnya gini, jam 1 malam kok nangis dan sebagainya itu. Sering mainan jin juga. Mainan saya dulu, sering mainan. Saya dari luar saya masukin ke dalam sering. Nah, ternyata nyambat kodam. Ternyata kalau dari Allah bukan dari luar ke dalam. Kalau dari luar ke dalam itu namanya nyambat. Tapi kalau dari Allah itu dari dalam keluar. Makanya Isya Trate itu cahayanya keluar bukan ke dalam. Artinya ilmu dari Allah itu dari yang dalam. simbol hati itu ya. Nah, simbol hati itu dari dalam keluar. Udah berapa menit ini, Mas? Mungkin masih ada yang tanyakan? Iya, setelah dapat ini kan semua dapat. Nanti untuk dikemanakan. Nah, terakhir aja nih. Penutupan ya. Penutupan ya intinya waktu saya di demo dan sebagainya itu memang tebusan, Mas. Jadi saat saya di demo itu karena disangka ngajarin aja sesat, memang juga tersesat juga. Emang nggak boleh ilmu dalam dikeluarkan, nggak boleh. Tandanya gitu. Itu ke dalam aja. Saya menemukan setiap hari harus yasinan. Menemukan nggak keluar rumah bermeditasi sebulan. Setelah itu saya keluar. Saya jadi juara kabupaten 1999 itu saya jadi juara kabupaten, juara wali kota berturut-turut. Juara apaan tuh? Juara seni. Seni. Juara seni kabupaten dan wali kota. Dan setelah itu ngalir ke sini, ngalir apa adanya, menemukan kunci-kunci menemukan kehidupan itu tertata. Tertata. Setelah kita kehidupan tertata, terbukti apa yang saya inginkan terjadi. Seperti contoh tadi, saya pengen naik jabatan 4 kali. Saya pengen dapat istri. Saya pengen punya anak, saya pengen punya rumah, dan seterusnya. Endingnya belajar ilmu Esa itu mengenali hatinya, mengenali dirinya dan mengenali Tuhannya. Ending dari ilmu Esa itu. Dan setelah mengenali Tuhannya, hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Jadi ending dari hidup itu, hidup kita itu
manfaat untuk orang lain dan selalu mencari ridhonya Allah, dan dengan sendirinya otomatis seluruh alam mendukung. Dari ending apa pencarian kita itu, endingnya sing sapa wonge cedhak karo Gustine sinedoyono cinipta dadi. Siapa yang dekat dengan Gustinya, apapun yang kita inginkan terjadi, pun fayakun jadi. Itu semua udah terbukti. Kemudian kita sekarang ganti bagaimana hidup ini manfaat untuk orang lain dan selalu terjawab semua. Oh gitu. Setelah terjawab semua, terus kita terus selalu semangat melakukan hal-hal yang positif. Karena hidup yang indah itu hidup yang manfaat untuk orang banyak. Dan yang kita cari ingat, ridho Allah. Dan orang yang selalu menjalankan seperti itu, kehidupan seperti itu, kita dilayani Allah. Kalau kita melayani hamba Allah, kita dilayani Allah. Kalau kita membantu Allah, kita membantu hamba Allah, kita dibantu Allah. Kalau kita menyelesaikan masalah orang, masalah kita diselesaikan Allah. Akhirnya menemukan jawaban, selalu menemukan jawaban, ya nggak sampai sekarang nggak berhenti. Karena kita dapat banyak dari SH. Ingat ini kuncinya. Jangan pernah bertanya apa yang kau dapat dari SH, tapi bertanyalah apa yang kau berikan pada SH. Seperti halnya Ki Hajar Dewantoro berpesan pada kita, jangan bertanya apa yang kau dapat dari negaramu, tapi berpikirlah apa yang kau berikan kepada negaramu. Sekarang ditarik dalam lingkup kecil, jangan bertanya apa yang kau dapat dari SH, tapi apa yang kau berikan pada SH. Tapi di balik itu, kita banyak dapat dari SH, bahkan kita dibesarkan dari SH Ternate. Mungkin itu aja, teman sahabat, saudaraku dimanapun dan penjara berada, bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati. Bila ada salah, kami minta maaf yang sebesar-besarnya seputar perjalanan SH Ternate dari belum menjadi warga sampai menjadi warga. Terima kasih sekali lagi. Bila ada salah minta maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Nurun. Luar biasa. Intinya kalau dari hati ya, kalau kita pengen nyambung dengan Sang Pencipta manusia, harus dibersihkan hatinya dari iri, dengki, sombong, takabur. Kalau hati semakin bersih, pasti nyambung. Kita terkabur. Kenal hatinya, kenal dirinya, kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Selamat membuktikan. Terima kasih Mas Agus Poleng, darahnya yang tinggi. Matur suwun. Amin. Rahayu.